Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita meneruskan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkas dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Sampai pada pembahasan di pertemuan yang lalu tentang peranan kaum munafikin dalam perang Bani Al-Mustalik. Sudah diceritakan bahwa terjadi sedikit gesekan antara kaum muhajirin dengan kaum Al-Ansar. Gara-gara kaum muhajirin nggak sengaja ya nyenggol istilahnya orang Ansor. Ketika itu mereka saling memanggil kaumnya, ya lal muhajirin, ya lal ansar, wahai orang muhajirin, wahai orang-orang ansar. Mereka memanggil dengan sebutan-sebutan yang syar'i, muhajirin dan ansar. Cuman dalam rangka untuk mengotak-ngotakkan bahwa kaum muslimin itu ada muhajirin, ada ansar. Ya, ini termasuk diantara larangan hizbiyah, ya larangan mengotak-ngotakkan kaum muslimin, mengelompok-ngelompokkan kaum muslimin. Sehingga ketika itu Nabi marah. Nabi mengatakan ma balu da'wal jahiliyah da'ha fa innaha muntinah. Apa-apaan ini? Kenapa masih ada seruan-seruan jahiliyah? Maka tinggalkan seruan-seruan seperti itu, karena itu adalah muntinah, kebusukan. Nah, kemudian peristiwa tersebut membuat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi geram. Kok kurang ajar ini orang-orang muhajirin ini. Sudah dikasih tempat di Madinah, sudah dikasih fasilitas di Madinah, terus ngelunjak, ya istilahnya gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gara-gara kalian wahai orang-orang Ansar, gara-gara kalian ngasih tempat kepada orang muhajirin, sehingga mereka merasa punya tempat di Madinah, mereka merasa mulia di Madinah. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Sungguh nanti kalau kita pulang ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Kata Abdullah bin Ubay. Siapa yang dimaksud orang-orang mulia di dalam ucapannya ini? Mereka ya, orang Madinah. Sedangkan orang-orang yang hina muhajirin. Nah, kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini didengar oleh seorang sahabat yang masih muda ketika itu. Siapa? Zaid bin Arqam. Didengar. Maka wadul dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun singkatnya setelah di cross check, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul justru menuduh Zaid bin Arqam yang berdusta. Nah, ini kelakuan munafik demikian. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Nggak ngaku. Namun kemudian
Tapi kemudian Zaid bin Arqam akhirnya menjadi orang yang tertuduh salah. Ya, dia tertuduh salah, akhirnya disalahkan oleh sebagian sahabat. Ya, berita yang kau sampaikan nggak benar, kau membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin. Ya, beliau pun sedih. Bahkan Nabi SAW juga tidak langsung percaya dengan Zaid bin Arqam. Namun kemudian akhirnya turun ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun. Ya, mulai awal ayat idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa sungguh engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau wahai Muhammad benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sedangkan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu mereka itu pendusta. Sampai pada ayat humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Orang-orang Yahudi diantaranya orang-orang munafik diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka juga mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan sekali-kali kalian memberikan infak, memberikan bantuan kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah. Maksudnya orang-orang muhajirin. Ya, jadi dikeiyati, jangan dikasih fasilitas, jangan dikasih tempat mereka di Madinah ini. Akhirnya tambah ngelunjak, kita yang diinjak-injak akhirnya. Ya, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, namun orang-orang munafik tidak memahaminya. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka juga mengatakan apabila kita telah kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia di antara kita akan mengusir orang-orang yang terhina itu. Maksudnya Nabi dan orang-orang muhajirin. Walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Padahal kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun orang-orang munafik tidak memahaminya. Qala Zaid radhiyallahu an, berkata Zaid bin Arqam, fa arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qara'aha alayya thumma qala innallaha azza wa jalla qad saddaqaka. Ketika itu Zaid menceritakan, Nabi kemudian mengutus atau mengirim kepadaku surat Al-Munafiqin ini. Kemudian dibaca surat Al-Munafiqin ini. Artinya Nabi SAW membacakan surat Al-Munafiqin ini kepada Zaid bin Arqam. Seraya mengatakan sesungguhnya Allah telah membenarkanmu wahai Zaid. Apa yang kau sampaikan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul itu benar. Ya, dibongkar kedoknya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ucapan Umar itu sudah belum ya? Usaid bin Hudair. Iya, itu yang menyampaikan berita dari Zaid bin Arqam itu. Yang akhirnya didustakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ala kulli hal, di sini penulis menambahkan pelajaran fawaidul hadis. Di antara pelajaran-pelajaran faedah-faedah yang kita ambil dari peristiwa tadi. Wa fil hadits minal fawaid. Al-awwal, yang pertama, tarku mu'akhadati kubara'il qaumi bil hafawati li alla yanfira atba'uhum. Di antara pelajaran di sini adalah yaitu sikap Nabi SAW tidak langsung menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan tokoh bagi kaumnya, merupakan pembesar bagi kaumnya. Sehingga ketika Nabi menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul, maka nanti berdampak pada pengikut-pengikutnya. Ini diantara strategi politiknya Nabi SAW. Karena ketika
Umar ibn Khattab meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu hadal munafiq. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang munafik ini. Maka kata Nabi SAW, la, jangan wahai Umar, hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Aku tidak mau nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ya, karena ketika Nabi menghukum seseorang dan orang itu adalah seorang tokoh, maka dikhawatirkan ada dampaknya. Kemudian yang kedua, wa fihil iktisaru ala mu'atabatihim wa qabuli a'dzarihim wa tasdiqi aymanihim wa in kanatil qara'inu turshidu ila khilafi dzalik lima fi dzalika minat ta'nisi wat ta'lif. Dan dibolehkan untuk menerima sumpah mereka meskipun qarina, yakni meskipun kalau kita lihat latar belakangnya itu lebih menunjukkan bahwa orang-orang munafik ini memang berdusta. Tapi ketika mereka bersumpah, demi Allah kami nggak pernah mengucapkan seperti itu. Kadzaba Zaid bin Arqam itu yang berdusta. Padahal kalau ngelihat track recordnya Abdullah bin Ubay bin Salul, wah ini luar biasa. Bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Banyak membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin. Tapi Nabi SAW lebih memilih untuk menerima sumpahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, semuanya ini adalah strategi Nabi SAW untuk meredam gejolak dan untuk menarik hati orang-orang yang bersama Zaid, orang-orang yang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian wa fihi jawazu tablighi ma la yajuzu lil maquli fihi wala yu'addu namimatan madmumatan illa in qasada bidzalikal ifsadal mutlaq wa amma idza kanat fihi maslahatun turajjahu 'alal mafsadati fala. Nah, di sini bolehnya menggibah dan itu bukan termasuk namimah. Ya, di sini ada pelajaran penting, yaitu seorang boleh dia membicarakan rahasia orang lain, keburukan orang lain dalam rangka untuk mencegah mafsadat yang sudah direncanakan sama orang ini. Ya, dalam rangka untuk mencegah mafsadat yang sudah direncanakan sama orang ini. Dan itu bukan termasuk namimah, apalagi termasuk ghibah. Contoh, antum dengar di Pasuruan ini misalnya ada kajian terorisme. Ya, sang ustadz mengatakan nanti beberapa hari lagi kita akan melakukan pengeboman. Ustadznya ngomong kayak gitu. Antum dengar di situ. Ya, gimana? Diem tok apa? Apa dilaporkan? Kalau dilaporkan, wah jangan, itu ghibah itu. Namimah itu. Apa kayak gitu? Kif ya, Mas? Apakah itu ghibah? Namimah? Tidak. Ini untuk mencegah mafsadat yang ditimbulkan. Nah, maka di sini kata para ulama, ghibah memang secara asal hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ya, ghibah ini artinya menyebutkan sesuatu dari aib saudaramu yang tidak dia sukai kalau disebutkan. Ya, menyebutkan aib saudaramu yang tidak dia sukai untuk disebutkan ke orang lain. Maka kata Allah, jangan kalian menghibah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak suka. Ini secara asal. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat. Ketika kondisinya memang darurat, butuh, boleh kita menyebutkan tentang aib seseorang atau hal-hal yang nggak disukai sama orang itu kalau disebarkan secara publik. Kayak teroris tadi itu. Dia nggak suka kalau ada orang yang menyebarkan informasi ini. Nggak suka dia.
Nah, apa 6 hal itu? Ada yang tahu? 6 perkara menyebutkan informasi atau menyebutkan aib seseorang itu diperbolehkan. Ini terkumpul dalam sebuah bait syair, sering-sering kita sampaikan ya. Terkumpul dalam sebuah bait syair, kata seorang penyair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittah. Ya, menyebutkan aib, menyebutkan cacat seseorang itu bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya, orang yang meminta fatwa. Seperti misalnya seorang sahabiyah, sahabat wanita yang suaminya itu medit, pelit, nggak ngasih nafkah kepada dia dan anaknya. Dia maling dikai nafkah tapi sitik. Ada yang tahu siapa ini? Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Istrinya siapa? Abu Sufyan. Ya, Hindun mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang pelit. Ma yakfini wa waladi. Dia tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku. Wahal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmihi. Maka apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudi ma yakfiki wa waladaki. Iya, ambil hartanya apa-apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Sesuai dengan kebutuhan. Jangan terus iya, cukup dikuras kabeh. Enggak. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, ketepaan HP ini perlu ganti. iPhone model. Ini minta fatwa. Maka Hindun menyebutkan aib siapa? Aib suaminya. Boleh. Kemudian yang kedua, mutadzalimin, orang yang terdolimi. Ya, ketika dia terdolimi, maka dia boleh untuk menyebutkan aib orang yang dolim itu. Misalnya antum dipukul sama seseorang, atau harta antum diambil sama seseorang, antum ditipu sama seseorang, maka antum lapor ke pihak kepolisian misalnya. Ditanya sama polisinya, oh iya, pelakunya gimana ciri-cirinya? Siapa namanya? Oh, saya tahu Pak namanya siapa Pak, tapi janganlah Pak ghibah. Bingung polisinya. Jangan Pak ghibah, nanti takut dosa saya. Enggak, sebutkan namanya. Kalau perlu, kalau ada fotonya, kayak no foto nih. Enggak apa-apa. Ya, tapi ya jangan lebay. Cukup berkaitan dengan aib yang itu. Jangan melebar kemana-mana. Semua aibnya dibongkar semua. Enggak. Cukup poinnya itu saja. Di mana kau yang terdolimi, ya sudah sebutkan aib itunya. Kemudian yang ketiga adalah mu'arif, orang yang memperkenalkan orang lain. Ya, ini Anda datang ke Pasuruan sini, di perumahan sini, antum cari namanya Umar. Ada Umar di rumahnya Umar sebelah mana? Waduh, Umar di sini ada 10. Umar di sini ada 10. Umar yang mana? Nah, antum sebutkan ciri aib yang merupakan aibnya. Itu loh Umar yang apa misalnya? Pincang. Ya, Umar yang jalannya pincang misalnya. Atau Umar yang matanya buta misalnya. Itu aibnya. Boleh disebutkan dalam rangka untuk membedakan antara Umar yang satu dengan Umar yang lain. Dan ini dikenal oleh ulama-ulama ahli hadis. Ya, ketika menyebutkan perawi ada namanya Al-A'raj, ya, ada namanya Al-A'mash. Itu bukan nama aslinya, tapi itu julukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian yang keempat, muhadzir, dan orang yang mentahdzir, memperingatkan manusia dari bahaya seseorang, baik bahaya duniawi ataupun bahaya agama. Ketika mungkin ada seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama yang dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, punya syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan, maka kemudian kita peringatkan kaum muslimin untuk tidak mendengarkan kajian-kajiannya, untuk tidak mengundang dia sebagai penceramah karena dia memiliki kesesatan ini, punya akidah khawarij, punya akidah syiah, rafidhah dan seterusnya. Nah, itu disebutkan kesesatan-kesesatannya apa? Atau yang punya bahaya-bahaya duniawi. Ya, misalnya ini, di masjid ini
ada satu orang fulan, dia ini punya penyakit menular, melok kajian nang gini. Ikut kajian dia duduk. Maka saya peringatkan kepada antum, Bapak Ibu sekalian, hati-hati sama Pak Fulan ini. Ya, Pak Fulan ini dia punya penyakit menular, entah TBC atau apa misalnya. AIDS tak kena kalau AIDS tak gitu cara penularannya. COVID, kusta, intinya yang kalau berdekatan itu kena. Ya. Antum, maka Anda jangan dekat-dekat dengan Pak Fulan ini karena takut tertular. Itu boleh. Itu tidak termasuk riba. Dan ketika zaman COVID dulu diterapkan seperti itu. Kalau ada satu kampung yang kena COVID, di grup itu disebarkan. Pak Fulan kena COVID. Jangan dekat-dekat rumahnya, jangan berinteraksi dengannya. Ini dalam perkara-perkara duniawi. Ya, dalam rangka mentahdzir, memperingatkan manusia. Kemudian yang kelima adalah mujahir fisqan. Kita boleh menyebutkan aib seseorang yang dia terang-terangan menampakkan aibnya itu tanpa malu sudah. Ya, minum khamr di pinggir jalan. Dia sendiri nggak nganggap itu sebagai aib kok. Apalagi nanti bulan Ramadan banyak yang bangga kalau gak poso. Iya, rokokan jedal-jedul pinggir jalan, di warung, nggak ada rasa malu. Ya, maka orang seperti ini ketika kita bicarakan aibnya yang berkaitan dengan kemaksiatannya kepada Allah, ini bukan termasuk riba karena dia sendiri nggak izin, nggak malu. Dan yang terakhir tadi contohnya, wa man talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu ketika kita meminta pertolongan dalam rangka menghilangkan kemungkaran atau kerusakan yang sedang terjadi. Kayak tadi Anda mendengar ada seorang teroris mau punya rencana melakukan pengeboman ini dan ini. Ya, maka Anda sebarkan, Anda bocorkan kepada pihak yang berwenang untuk menghentikan mafsadat yang timbul. Ya, untuk menghentikan mafsadat. Nah, ini yang dilakukan oleh siapa kalau dalam kisah ini? Kalau dalam kisah orang munafik tadi dilakukan sama siapa? Zaid bin Arqam. Ya, dia mendengar ucapannya Abdullah bin Ubay, kemudian dilaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya judulnya nggak nutupi. Judulnya tuh Haditsatul Ifki, itu judulnya. Antum sebar? Iya, nggak nutupi kayaknya. Mautu azimin min udhama'i al-munafiqin. Kematian beberapa tokoh-tokoh munafik. Akmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqahu ilal Madinah. Nabi melanjutkan perjalanan pulang menuju Madinah. Wasalaka tariqal Hijaz hatta nazala ala ma'in bil Hijaz yuqalu lahu Buqa'. Sampai Nabi jalan dan Nabi singgah di sebuah mata air yang bernama Buqa'. Ya, mata air yang bernama Buqa'. Falamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbat 'alan nasi rihun syadidatun adathum hatta waqa'atir rihal wa takhawwafuha. Ketika Nabi singgah di situ, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang sekali. Ini membuat sebagian sahabat takut, khawatir dengan angin yang sangat kencang itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengatakan la takhafuha. Jangan kalian takut, khawatir dengan angin tersebut. Hadhir rih limauti munafik. Angin ini ya untuk mematikan orang-orang munafik. Ya, angin ini untuk mematikan orang-orang munafik. Qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Jabir bin Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhuma, falamma qadimnal Madinah, ketika kita tiba di kota Madinah, fa idza Rifa'ah ibnu Zaid ibnu Tabut ahadu bani Qainuqa wa kana 'aziman min udhama'i Yahud wa kahfan lil munafiqin mata fi dzalikal yaum. Ketika kami tiba di kota Madinah, kita dapati orang yang bernama Rifa'ah bin Zaid, itu yang termasuk di antara tokoh Yahudi Bani Qainuqa, dan juga termasuk CS-nya orang-orang munafik.
Ya, satu kolam sama orang-orang munafik. Kita dapati dia di hari tersebut mati. Ya, mati. Ya, kena angin tersebut. Kemudian Abdullah yasta'dinu fi qatli abihil munafik. Kisah tentang Abdullah minta izin kepada Rasul SAW untuk membunuh ayahnya yang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay punya anak namanya juga Abdullah juga. Ya, jadi bapak Abdullah, anak Abdullah juga. Tak tahu di sini ada apa enggak? Siapa ya? Imam Ghazali kalau enggak salah. Itu Muhammad 5 kali. Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad. Jadi mulai apa buyut tahu Muhammad kabeh ini. Baik. Wa indama balagha Abdullah ibn Abdillah ibni Ubay ibn Salul radhiyallahu anhu. Ingat ya, kalau bilang Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhu, jangan radhiyallahu anhuma. Ya, karena yang muslim cuma siapa? Abdullah tok. Abdullah sing di anak maqalahu waliduhu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang anak, ya kita bilang sang anak saja ya. Ketika sang anak mendengar berita bahwa bapaknya mengucapkan ucapan seperti itu yang sudah kita bahas itu, maka dia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, innahu balaghani annaka turidu qatla Abdillah ibni Ubay ibni Salul abi fima balaghaka anhu." Wahai Rasulullah, krungu-krungu, dengar-dengar kau berencana mau membunuh ayahku, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, atas apa yang dia ucapkan. Fa in kunta la budda fa'ilan famurni bihi. Kalau memang kau tetap melakukan hal itu, mau membunuh ayahku, maka perintahkan aku yang melaksanakan tugas itu. Nah, terus dibelo, ojo ya Rasulullah, ini bapakku ini. Enggak. Ini yang menunjukkan bahwa ikatan ad-din itu jauh di atas ikatan keluarga. Ya, ikatan persaudaraan dalam ad-din, dalam agama itu di atas keluarga, ikatan keluarga. Kata Abdullah anaknya, fa ana ahmilu ilaika ra'sahu. Aku yang akan membawakan kepalanya kepadamu ya Rasulullah. Tak bawa nondasi bapakku padamu. Fa wallahi laqad alimatil Khazraj ma kana laha min rajulin abarra biwalidihi minni. Sungguh orang-orang Khazraj, tanyakan sendiri kalau kita nek gak percaya takokno wong-wong Khazraj. Tanyakan kepada penduduk Madinah, siapa anak yang paling berbakti kepada orang tuanya? Tidak mungkin mereka menjawab kecuali aku. Jadi Abdullah anaknya ini itu adalah seorang anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Paling berbakti kepada ayahnya. Wa inni akhsha an ta'mura bihi ghairi fayaqtulahu fala tada'uni nafsi an anzura ila qatili Abdillah ibni Ubay yamshi fin nas fa'aqtula rajulan mu'minan bi kafirin fa'adkhulan nar. Kata dia, aku khawatir ya Rasulullah, apabila kau perintahkan orang lain untuk membunuh ayahku, kemudian orang ini berjalan berkeliaran di atas muka bumi ini, dan aku melihat pembunuh bapakku berjalan di muka bumi ini, kemudian aku balas dendam atas kematian ayahku, jadilah aku sebagai orang yang membunuh muslim demi untuk membela kafir. Paham maksudnya? Demi untuk membela kafir, maka aku pun akhirnya masuk neraka. Ini kekhawatiran Abdullah bin Abdillah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nataraffaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana. Oh enggak, kita enggak membunuh bapakmu kok. Kita justru berlemah lembut kepada bapakmu. Kita mengambil hati bapakmu, menarik simpati bapakmu.
Ya, kita berbuat baik kepada ayahmu sepanjang dia tetap bersama kita di Madinah. Ya, ini atas saran dari kemarin Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu untuk tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi berbuat baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu peranan atau kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang pertama. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa di peristiwa ini orang-orang munafik membuat dua masalah. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, yaitu ucapan mereka yang ingin mengusir orang-orang muhajirin, mengusir Nabi SAW dari Madinah. Nah, peristiwa kekacauan kedua yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik yaitu haditsatul ifk. Ya, hadits al-ifk, yaitu peristiwa al-ifk. Al-ifki. Apa ini gambaran umumnya? Haditsatul ifk. Gambaran umumnya apa? Peristiwa apa ini kira-kira? Antum nerawang-nerawang paling anu iki. Hah? Tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah berzina. Dengan siapa? Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Wa fi hadhihi al-ghazwah waqa'a hadithul ifki alladhi kana a'dhama fitnatin hakahal munafiqun wastabaha ibnu salulin li nafsihi an yarmiya bil fahsya sayyidatan min khiratin nisa wa hiya ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam peperangan ini, yakni rangkaian perang Bani Mustalik, ya, atau perang Muraisi', terjadi peristiwa haditsatul ifk, di mana ini merupakan fitnah yang terbesar yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Ya, fitnah terbesar yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi dari semua kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan sama orang-orang munafik, yang paling besarnya yang ini. Ya, ini gangguan yang paling luar biasa dahsyatnya dari orang-orang al-munafik. Di mana Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kejinya menuduh sayyidah min khiratin nisa, wanita termasuk di antara wanita terbaik kaum muslimin, yaitu Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Walinatrukis Siddiqah bintas Siddiq Aisyah radhiyallahu anha tarwi lana haditsal ifki kamilan kama rawahu a'immatul hadits wa ashabus siyar wal maghazi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kita mendengarkan secara bersama As-Siddiqah bintus Siddiq, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar. Ya, As-Siddiqah bintus Siddiq. Ya, Aisyah binti Abi Bakar. Biarkan Aisyah sendiri yang bercerita tentang kisah haditsatul ifki ini secara lengkap sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja aqra'a baina azwaji fa ayyutuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat untuk perang, ya berangkat safar, ya enggak cuman perang, berangkat safar, Nabi itu mengundi di antara istri-istrinya siapa di antara mereka yang ikut safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena safar ini di luar jatah ini ya, di luar jatah giliran safar ini. Makanya di antara bentuk keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka diundi ketika mau safar. Ya, siapa istri beliau yang menemani beliau untuk safar? Ya. Kalau antum tidak usah diundi. Ya. Tidak nak mana boleh. Fa kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Falamma kana ghazwatu Banil Mustaliq aqra'a baina nisa'ihi kama kana yasna fa kharaja sahmi alaihinna ma'ahu. Dan ketika perang Bani Mustaliq ini, perang Al-Muraisi' yang sudah kita sampaikan kemarin, ketika Nabi mengundi, maka keluarlah namaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama nazala al-hijab. Maka aku pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dalam safar setelah turun perintah untuk berhijab. Ya. Fakuntu, ya, ini berhijab ini harus ada pembatas, sitir antara wanita dengan laki-laki. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kau ingin meminta sesuatu kepada wanita-wanita, kepada istri-istri Nabi, maka mintalah mereka dari balik hijab. Itu maksudnya hijab. Ya. Beda, nanti jilbab ada lagi. Paham ya? Jilbab nanti ada lagi. Fakuntu uhmalu fi haudaji fa anzilu fihi. Aku pun diletakkan di haudaj. Haudaj ini seperti apa ya? Tandu yang diletakkan di atas unta. Apa namanya? Sekeduk. Oh, tahu kerumunan. Gak tahu kerumunan. Pokoknya tandu, ya tandu. Aisyah naik di atas tandu itu. Nah, tandunya ini ada hijabnya. Sudah turun ayat hijab, jadi tandunya ini ditutupi. Kemudian Aisyah naik di situ dan oleh para sahabat tandunya ini dinaikkan di atas unta. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilk wa qafala raji'an ilal Madinah nazala fi ba'dil manazil fabata bihi ba'dal lail. Nah, ketika Nabi sudah selesai dari perang, ini sudah singkat cerita, sudah selesai dari perang dan melakukan perjalanan pulang dari perangnya tersebut, Aisyah gak ikut perang, ya cuman Aisyah radhiyallahu taala anha ikut safarnya saja. Ya, dia tidak ikut dalam peperangannya. Ketika pulang kembali ke Madinah, maka Nabi SAW dan rombongannya itu sempat singgah di sebagian tempat, ngecamp gitulah istilahnya. Azan. Ya, baik, kita dengarkan azan. Baik, kita lanjutkan lagi kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi SAW ketika perjalanan pulang ke kota Madinah itu sempat singgah untuk bermalam, ngecamp di sebagian lokasi. Nazala fi ba'di fabata bi ba'dal lail. Thumma adzana fin nasi birrahil. Kemudian Nabi SAW setelah selesai beristirahat, Nabi mengizinkan sebagian sahabat atau para sahabatnya untuk melanjutkan kembali perjalanan pulang. Faqumtu hina adinu birrahil. Famasyaitu hatta jawaztul jaish. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli. Falamastu sadri fa idza iddun li min jaza'i dhafarin qadin qata'a. Kata Aisyah, aku pun ketika Nabi memperingatkan untuk siap-siap melanjutkan perjalanan, aku pun siap-siap untuk kembali ke rombongan. Aku kembali ke tempatnya Aisyah, tandunya itu tadi. Namun di tengah perjalananku, aku meraba-raba dadaku. Ternyata kalungku hilang. Ya, Aisyah mengenakan kalungnya hilang. Faraja'tu, aku pun kembali ke tempat tadi. Altamisu 'aidi wa habasani ibtigha'uhu. Aku mencari dan aku enggak kembali ke tempat tanduku karena aku masih berharap kalungku ditemukan. Wa aqbalar rahtu alladziina kanu yarhaluna li. Dan sebagian sahabat-sahabat yang lain itu sudah mulai mempersiapkan melanjutkan perjalanan. Nah, orang-orang sahabat-sahabat yang bertugas menaikkan tandunya Aisyah ke unta itu sudah
siap-siap untuk menaikkan Aisyah. Fahtamalu haudaji farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alaihi wa hum yahsabuna anni fihi. Mereka ketika menaikkan tandu itu langsung dinaikkan ke atas unta. Mereka tidak sadar kalau aku belum masuk di situ. Ya, jadi yang ngangkat tandu ini, dia nggak sadar kalau Aisyah itu belum masuk. Dikiranya Aisyah sudah masuk. Kenapa kok gitu? Kurus. Iya, kurus. Wis tak jangan mana-mana sudah. Ya kalau diibaratkan sekarang, antum gonceng istri, kroso ndak? Istri sudah ada di belakang atau belum itu? Kroso ya? Oh ngangkat depannya. Wa hum yahsabuna anni fihi wa kana nisa idzaka khifafan lam yathqilhunna lahmu innama ta'kulu al-ulqata minat ta'am. Dahulu wanita-wanita di zaman Nabi SAW itu rata-rata memang enteng karena mereka itu makannya cuma sedikit. Ya, makannya sedikit. Ya, makanan mereka apa? Tamer, unta, daging, gandum, ya, makanan-makanan demikian. Ya, bukan makanan-makanan yang kayak sekarang. Falam yastangkiril qaum khiffatal haudaj hina rafa'uhu. Maka mereka tidak bisa membedakan antara sudah ada di tenda, di tandu atau belum ada di tandu. Mereka nggak bisa membedakan. Iki Aisyah wis mlebu ta durung. Ndak ana bedane. Padha wae. Wa kuntu jariyatan haditsatas sin. Dan bahkan ketika itu aku itu masih usia muda belia. Wallahu a'lam, usia Aisyah ketika itu sekitar 14 sampai 15 tahun. Ya, usianya sekitar 14 sampai 15 tahun. Panjang ini jemaah. Kisah tentang haditsatul ifki ini insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Karena luar biasa panjangnya dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah haditsatul ifki, betapa Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dan membuat Nabi SAW kebingungan. Ya. Membuat Nabi kebingungan, bahkan terfikirkan untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sempat ada pemikiran seperti itu. Kita cukupkan, aku lupa lihat. Ya. Ya. Ya kalau misalnya iya, enggak, maksudnya ketika itu memang sudah orang-orang hanya mengenal istilah itu, sehingga ketika kita menyebutkan nama dia yang resmi, Fulan bin Fulan misalnya, kita sebutkan nama ayahnya atau kita sebutkan nama famnya misalnya, orangnya masih tetap sopo. Nah, si tetap mengingkari. Umar sopo? Umar Baladrov sopo? Si tetap gitu. Nah, baru kemudian kita sebutkan julukan aibnya itu tadi. Itu loh Umar Baladrov yang baru sebutkan julukannya misalnya apa gitu. Ya, sepanjang kita masih ada usaha untuk menyebutkan nama baiknya dia, nama aslinya dia, entah dengan nama bapaknya,
atau dengan nama famnya, atau mungkin dengan alamatnya, iku lho sing ngomahe ndek kene, iku lho sing ngomahe ndek gitu. Misalnya gitu. Tapi kebiasaan jangan. Bahkan nama aslinya hilang. Kari julukan itu. Ya kan? Tinggal julukannya tok. Aman yang ndak antum ketahui. Hah? Di belakang itu mungkin ada. Tapi ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.